Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hafizah Suryana Setiawati dengan NIM 23480110015, dokter muda stase ilmu bedah FK Undiksa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan jurnal reading yang telah saya telaah dengan judul Safe Insertion, Maintenance and Removal of Shaft Tooth, What Every Healthcare Professional Must Know, dengan pembimbing Dr. Oka Udrayana, spesialis bedah. Baik, pertama-tama untuk identitas jurnal, untuk judulnya sendiri, English versionnya, yakni Safe Insertion, Maintenance, and Removal of Chest Tube, What Every Healthcare Professional Must Know, dengan terjemahan Indonesia, yakni pemasangan, perawatan, dan juga pelepasan tabung dada yang aman, apa yang harus diketahui oleh setiap tenaga kesehatan profesional. Dengan penulis, Nehatiwari, Mohan Katesh Pule, dan juga Arvin Kumar, dengan jurnal penerbit, yakni Indian Journal Medno, dengan tahun terbit 2022, dengan link yang bisa dilihat pada slide. Baik, pertama-tama untuk pendahuluan, chest tube sendiri itu pertama kali dipopulerkan oleh dokter untuk penanganan pasien yang cedera dada, di mana ini terutama pada pasien dengan hemotoraks. Chest tube sendiri merupakan suatu tabung drainase fleksibel yang dimasukkan ke ruang pleura, di mana ini untuk mengalirkan kumpulan udara atau cairan yang tidak normal dari ruang pleura. Kegunaannya sendiri itu sebagai prosedur penyelamatan nyawa yang darurat atau sebagai prosedur elektif untuk indikasi tertentu, di mana ini penting untuk diketahui bagi semua tenaga kesehatan profesional agar dapat meningkatkan kualitas perawatan pasien. Baik, untuk definisi dari pemasangan chest tube sendiri merupakan suatu pemasangan prosedur bedah dasar yang menyelamatkan nyawa, yang dimana meskipun ini adalah prosedur yang sederhana, namun dibutuhkan kebutuhan untuk menstandarisasikannya sehingga pasien bisa mendapatkan hasil yang optimal dan juga komplikasi itu dapat ditekan seminimal mungkin. Baik, ini merupakan beberapa indikasi dari pemasangan chest tube itu sendiri. Yang pertama, di antaranya ada efusi pleura, yakni adanya kumpulan cairan di rongga pleura, kemudian pneumotoraks berupa kumpulan udara di rongga pleura, kemudian hemotoraks, kumpulan darah di rongga pleura, kemudian ada hidropneumotoraks berupa kumpulan cairan dan juga udara di rongga pleura, kemudian hemopneumotoraks berupa kumpulan darah dan juga udara, dan beberapa indikasi lainnya yang bisa dilihat pada slide. Dan yang terakhir, tension pneumotoraks berupa adanya kumpulan udara di bawah tekanan, yang dimana ini akan menyebabkan kolaps paru ipsilateral, pergeseran mediastinum, dan juga tekanan pada kontralateral paru, yang dimana apabila ini tidak ditangani dengan baik akan mengancam dari jiwa pasien. Kemudian untuk kontraindikasi dari pemasangan chest tube ini sendiri, untuk literatur yang dipublikasikan itu menyatakan bahwa jika prosedur ini itu diperlukan sebagai tindakan penyelamatan nyawa, yang sebenarnya itu tidak ada kontraindikasi yang absolut. Namun ada beberapa kontraindikasi relatif dalam pengaturan elektif, yang dimana meliputi yang pertama ada koagulopati yang tidak terkoreksi dan juga infeksi aktif di lokasi penyisipan dan adesi pleura multiple. Ini merupakan beberapa jenis chest tube yang biasa digunakan, yang dimana pada gambar A itu merupakan simple tube, ada dalam bentuk lurus ataupun dalam bentuk curve, kemudian ada trocar tube, ada Mallesots catheter dan juga pictal catheter, di mana untuk Mallesots catheter dan juga pictal catheter ini sendiri dapat menahan sendiri. Kemudian ada jenis sistem drainase. Ini ada dua. Yang pertama, traditional underwater seal system, di mana sistem drainase selang dada merupakan sistem steril sekali pakai untuk mengeluarkan udara atau cairan dari dada dan mencegahnya kembali ke pasien. Yang mana ini bisa dalam bentuk kantong plastik ataupun juga dalam bentuk botol, yang bisa dilihat pada gambar A dan juga B. Di mana kedua bentuk ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing, di mana untuk kantong plastik itu kelebihannya gampang dibawa kemana-mana, yang bisa diselipkan di baju contohnya. Untuk kekurangannya, untuk resiko jatuhnya itu lebih tinggi. Kemudian untuk dalam bentuk botol itu ada dua, ada yang bilik tunggal dengan kapasitas 500 mili dan juga bilik ganda dengan kapasitas 2000 mili. Untuk kelebihannya sendiri, risiko jatuhnya itu lebih rendah karena biasanya diletakkan di bawah. Kemudian untuk kekurangannya itu tidak praktis karena apabila ingin digunakan kembali itu perlu disteril kembali. Kemudian yang kedua ada commercial chest drainase units, di mana sistem drainase ini itu terdiri dari 3 ruang. Yang pertama ada ruang pengumpulan, kemudian ruang penyegelan,
dan juga ruang hisap, di mana ini untuk menciptakan tekanan negatif yang dapat disalurkan ke rongga dada. Perangkat ini juga dapat diklasifikasikan ke dalam 3 generasi, yang mana pada gambar paling atas itu adalah generasi pertama berupa segel air dengan sistem hisap basah, kemudian yang di tengah itu generasi kedua berupa segel air dengan sistem hisap kering, dan yang terakhir itu generasi yang paling terbaru, generasi ketiga, dengan sistem hisap kering dengan segel kering. Kemudian, dalam pemasangan chest tube ini sendiri, ada beberapa checklist yang perlu dipenuhi. Yang pertama, tentunya inform consent kepada pasien. Kemudian, yang kedua, kita jelaskan terkait detail prosedur kepada pasien, yang mana ini sangat membantu dalam meredakan kecemasan dan juga mendapat kerjasama dari pasien selama prosedur itu berlangsung. Dan ini membuat prosedur ini tidak terlalu traumatis bagi pasien ataupun keluarga pasien. Kemudian, yang ketiga, mengamankan jalur intravena. Kemudian prapengobatan dengan sedasi intravena pada kasus-kasus tertentu itu disarankan. Kemudian oximeter denyut itu harus tersedia, dan juga meskipun kadar oksigen dari pasien itu normal, sebaiknya dipasangkan oksigen. Kemudian pencitraan pasien berupa ronsen dada atau CT scan dada itu harus tersedia untuk dilihat sebelum dilakukan pemasangan chest tube. Kemudian untuk alat dan bahan dari pemasangan chest tube ini sendiri, yang pertama ada steril drips berupa 4-6 buah, kemudian larutan betadin 10%, kemudian 2% chlorhexidine gluconat, plus 70% alkohol isopropanol solution, lalu tabung dada dengan ukuran yang sesuai, disiapkan juga untuk tabung cadangannya, lalu ada sistem drainase, dan terakhir set pemasangan selang dada yang berisi potongan kain kasa steril, tempat spons, 2 forceps arteri panjang, kemudian surgical blade, pisau nomor 15, forceps jaringan, needle holder, silk reserve cutting needle nomor 1, dan juga gunting potong jahitan. Baik, untuk yang selanjutnya, teknik pemasangan chest tube bisa dilihat pada gambar. Yang pertama, tentunya kita lakukan tindakan pencegahan aseptik pada diri kita sendiri dengan memakai APD. Kemudian yang kedua, kita posisikan pasien bisa dalam posisi supine dengan tangan sebelah kanan atau kiri dari pasien itu diangkat ke atas atau dihiperekstensi, atau bisa juga dalam posisi duduk seperti pada gambar C. Lalu dilakukan disinfeksi, lalu dilakukan pemasangan draping atau steril drips pada sekitar area yang akan dilakukan insersi, kemudian dilakukan lokal anestesi. Setelah itu dilakukan pembuatan tunnel subkutan, lalu dilakukan insisi pada kulit yang telah dilakukan pembuatan tunnel, lalu dilakukan puncture atau dilakukan dilatasi pada lubang tersebut, lalu dilakukan pemasangan dari chest tube-nya. Lalu setelah itu dihubungkan dengan sistem drainase dan dilakukan fiksasi seperti pada gambar. Lalu dilakukan pembalutan, yang pertama dengan larutan kemenyan, lalu ke air atau sumbu kapas, lalu dilakukan dengan potongan kain kasa pada gambar C, lalu diplester dengan perekat plester di atas potongan kain kasa, lalu dilakukan fiksasi primer pada gambar E dan juga fiksasi sekunder pada gambar F. Baik, untuk manajemen of chest drain, tindakan pencegahan selama drainase awal, di mana apabila terjadi efusi pleura yang masif, cairan harus dikeluarkan atau dialirkan secara perlahan, di mana pada proses pertama itu disarankan tidak lebih dari 1 liter. Setelah itu selang harus dijepit selama 1 jam, dan kemudian boleh dialirkan kembali dengan interval setiap 1 atau 2 jam, sekitar 300 ml setiap kali dialirkan. Yang mana hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya edema paru yang meluas kembali. Kemudian apabila botol penampung terisi dengan darah atau cairan yang terkuras, botol tersebut harus dikosongkan setelah menjepit tabung, dan harus dilakukan dengan cara yang benar-benar steril. Kemudian dilakukan pemantauan pasien, penting untuk dipantau terkait dengan tanda-tanda vital dari pasien dengan fokus khusus pada fungsi pernafasan, di mana pemeriksaan pernafasan tersebut meliputi pemeriksaan laju pernafasan, pemantauan saturasi oksigen, pemeriksaan gerakan dada bilateral, dan juga auskultasi dada untuk menilai dari intensitas suara nafas secara bilateral. Kemudian dilakukan ronsen dada untuk 2 alasan. Yang pertama, menilai posisi drainase dada apakah sudah tepat atau belum, dan juga untuk mengevaluasi status dari ekspansi paru yang mendasari. Kemudian selanjutnya pengukuran atau pengosongan botol setiap hari.
Jumlah drainase, konsistensi, dan juga warna cairan itu harus diperiksa secara berkala, di mana pasien dengan perdarahan dan juga efusi pleura yang masif, pemantauan setiap jam itu mungkin diperlukan. Kemudian penting untuk mengosongkan botol drainase secara berkala setiap 24 jam, yang dimana akumulasi cairan yang berlebihan itu dapat menyebabkan resistensi terhadap drainase cairan pleura apabila tidak dilakukan pengosongan secara berkala. Kemudian jika terjadi kebocoran udara, intensitas gelembung udara melalui segel bawah air itu harus dipantau. Lalu botol drainase harus selalu berada di bawah permukaan dada, yang dimana ini untuk mencegah cairan masuk kembali ke dalam rongga dada dari pasien. Kemudian pengosongan botol air juga harus dilakukan dengan cara yang sangat aseptik tanpa menyentuh dari mulut botol. Kemudian tabung drainase itu harus dijepit sementara saat mengosongkan botol untuk memastikan tidak ada udara yang terhisap ke dalam rongga pleura pasien. Ini merupakan contoh gambar dari pengosongan botol setiap harinya, di mana pada gambar C itu dibersihkan kembali atau disterilkan kembali dengan normal salin. Lalu selanjutnya manajemen of chest drain, yakni pemberian pereda nyeri, yang mana ini merupakan suatu komponen penting karena analgesia yang tidak memadai itu dapat menyebabkan gerakan dada dari pasien itu terbatas sehingga menunda pemulihan dari pasien. Yang mana pereda nyeri yang dapat diberikan kepada pasien yakni dapat berupa obat antiinflamasi non-steroid yang disuntikkan ataupun paracetamol oral ataupun dapat juga dengan penggunaan gel NSAID secara lokal. Kemudian pada pasien dengan patah tulang, rusuk multiple pada trauma dada, dan juga pasien yang mengalami atau menjalani torakotomi, disarankan dilakukan pemasangan kateter epidural di mana fentanyl dengan atau tanpa bupivakain dapat diberikan dalam bentuk bolus atau melalui pompa infus atau pompa analgesia yang dikontrol oleh pasien untuk meredakan nyeri yang efektif. Kemudian transportasi dari pasien selama pengangkutan, pastikan untuk botol atau tas tabung dada itu harus selalu dijaga agar lebih rendah dari ketinggian dada. Kemudian penting untuk tidak selalu menjepit selang dada secara terus-menerus. Kemudian pada kasus di mana terjadi kebocoran udara dari permukaan paru-paru, menjepit selang akan menyebabkan penumpukan udara di rongga pleura, yang mana ini akan menyebabkan kolapsi paru-paru dan kadang-kadang risiko terjadinya tensi pneumotoraks itu lebih tinggi. Kemudian beberapa kasus itu dapat dilakukan pengumpulan spesimen yang mana cairan drainase itu sering dikirim untuk berbagai pemeriksaan mikrobiologis dan juga patologis dalam pemeriksaan diagnostik, di mana metodenya sistem segel bawah air, cairan pleura itu dikumpulkan secara langsung dari ujung tabung yang mengalir sampai ke dasar botol. Di mana selama proses ini penyepitan sementara pada selang dada itu harus dilakukan untuk mencegah udara masuk ke dalam rongga dada. Kemudian unit drainase dada yang dibuat secara komersial, 1 atau 2 port pengambilan sampel dirancang untuk proses pengambilan sampel, di mana jarum suntik steril dapat digunakan untuk menyedot dan juga mengumpulkan sampel pada unit drainase. Kemudian untuk peralatan yang dibutuhkan, yang pertama wadah spesimen, lalu alkohol swab, jarum suntik 10 mili, dan juga sarung tangan steril. Untuk prosedurnya, yang pertama kita harus menunggu sampai cairan terkumpul dalam satu lingkaran tabung, kemudian lakukan tindakan aseptik dengan menggunakan handscoon, kemudian bersihkan port pengambilan sampel dengan tisu alkohol, dan juga biarkan mengering selama 20 detik. Setelah mengering, baru hubungkan jarum suntik ke port pengambilan sampel dan sedot cairan keluar dari tabung. Kemudian tempatkan cairan ke dalam wadah spesimen steril. Setelah itu, setelah jarum suntik dilepas, lepaskan semua penyepit dan kekusutannya. Kemudian safe removal. Safe removal sendiri ada beberapa indikasi baru pasien dapat dilakukan tindakan removal dari chest tube-nya. Yang pertama, tentunya paru-paru harus mengembang sepenuhnya. Kemudian yang kedua, seharusnya tidak ada kebocoran udara. Lalu tidak ada darah atau nanah yang baru atau berubah yang keluar dari tabung dada. Lalu drainase selama 24 jam terakhir itu harus kurang dari 100 sampai 150 mili. Dengan teknik safe removal-nya sendiri, itu 2 orang direkomendasikan untuk melepas selang dada yang aman. Yang mana pentingnya menarik nafas dalam-dalam dan juga menahannya di akhir inspirasi itu harus dijelaskan dengan hati-hati dan dilatih beberapa kali kepada pasien. Di mana pada puncak inspirasi yang dalam, selang dada harus ditarik secara lembut atau secara perlahan, sementara satu orang menarik selang dada
Yang lain harus siap untuk mengencangkan jahitan tali pengikat untuk mencegah masuknya udara ke dalam dada. Lalu balutan oklusif kedap air dipasang di tempat pemasangan yang akan dilepas setelah 48 jam. Ini merupakan gambar dari pelepasan dari chest tube-nya. Kemudian setelah pengangkatan, ada beberapa hal yang perlu dipantau, yang dimana yang pertama, dada harus diperiksa secara klinis setelah pengangkatan selang dada, apakah ada udara yang masuk secara bilateral atau tidak. Kemudian pereda nyeri harus dilanjutkan, lalu pasien harus didorong untuk melakukan aktivitas fisik secara perlahan-lahan. Lalu dapat disarankan untuk fisioterapi dan juga saran diet. Lalu ronsen dada harus dilakukan untuk mencari adanya pneumotoraks atau kelainan lainnya. Dan yang terakhir, pasien juga perlu untuk diberitahu untuk pengobatan penyakit utama yang memerlukan pemasangan selang dada. Lalu untuk komplikasinya sendiri, apabila setelah dilakukan ronsen pasca pengangkatan selang dada menunjukkan adanya pneumotoraks, tindakan selanjutnya itu bergantung pada jumlah pneumotoraks dan gejala yang dialami oleh pasien. Apabila pasien tanpa gejala dengan pneumotoraks minimal harus terus diawasi dengan ketat dan ronsen dada harus diulang setelah 24 jam. Apabila pasien mengalami gangguan pernafasan atau mengalami pneumotoraks yang besar, harus segera memasang kembali selang dada yang baru di tempat yang berdekatan, tapi bukan di tempat yang sama. Untuk kesimpulannya sendiri, pemasangan selang dada adalah suatu prosedur vital yang mana seringkali digunakan untuk menyelamatkan nyawa pasien, yang mungkin diperlukan untuk dan di bagian manapun di negara ini. Yang mana meskipun merupakan suatu prosedur yang sederhana, sejumlah besar pasien masih mengalami komplikasi yang dapat dihindari karena kurangnya pengetahuan yang memadai dari tenaga kesehatan. Baik, sekian presentasi saya mengenai jurnal reading telah saya telaah. Terima kasih, Om Santi, 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 Om.